Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah sumber daya alam dan lingkungannya. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ilmu lingkungan adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Perbedaan utama ilmu lingkungan dengan ekologi adalah adanya misi untuk mencari pengetahuan yang arif, tepat atau valid, baru, dan menyeluruh tentang alam sekitar dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Misi tersebut untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap manusia dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Timbulnya kesadaran tersebut sejak lama. Plato pada abad 4 sebelum Masehi yang telah mengamati kerusakan alam akibat perilaku manusia. Ya, era saat ini dengan terbitnya buku Silent Spring tahun 1962 mulai menggugah kesadaran manusia. Di Indonesia, masalah lingkungan hidup muncul di tahun 1960-an. Ilmu lingkungan meliputi hubungan interaksi yang sangat kompleks sehingga untuk memudahkan mempelajarinya dan dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, dan sistem dan model. Oke, ini klasifikasi sumber daya alam dan lingkungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Secara struktural, ekosistem terdiri dari kelompok biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah sumber daya tumbuhan, hewan, jasad renik, dan SDM, sumber daya manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah sumber daya tanah, air, energi fosil, udara, cuaca, dan iklim. Masing-masing komponen yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi dengan erat. Oke, fungsi ekosistem. Ya, terdapatnya aliran ke dalam ekosistem dan terjadinya daur materi di dalam ekosistem. Kedua hal tersebut dapat diamati pada satu, proses produksi dan dekomposisi. Yang kedua, rantai dan jaring makanan. Tiga, adanya tingkatan tropik di dalam ekosistem. Yang keempat, terjadinya daur geokimia yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Oke, energi adalah segala sesuatu yang dapat melakukan pekerjaan. Mungkin lebih pas segala sesuatu yang dapat dipakai untuk melakukan pekerjaan ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, masuk ke sumber energi. Ada tak terbarui atau non-renewable, yaitu energi fosil dan nuklir, serta yang terbarui adalah renewable, yaitu bukan fosil, ini tenaga air dan surya. Sedangkan rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jalur makan memakan. Terbagi dua tipe dasar, rantai makanan rerumputan dan rantai makan sisa. Persinggungan antar komponen habitat, tanah atau batuan, air dan atmosfer, terjadi proses-proses baik fisik, kimia maupun biologi, disebut dengan proses biogeokimia. Proses ini terjadi berulang balik, maka disebut dengan daur biogeokimia.
Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan komunitas. Komunitas adalah beberapa populasi yang hidup pada suatu habitat fisik tertentu. Ya, karakter umum dari suatu komunitas ditentukan oleh spesies yang dominan pada komunitas tersebut. Keanekaragaman komunitas ditentukan pola komunitas yang merupakan pola penyebaran atau stratifikasi dari spesies yang hidup pada komunitas tersebut. Mungkin spesies di sini spesies ya, Mas dan Mbak. Populasi adalah sekelompok individu spesies yang sama yang menempati suatu ruang dan secara kolektif mempunyai sifat yang khas sebagai suatu kelompok. Faktor keseimbangan yang mendorong perkembangan populasi antara lain laju reproduksi, penyebaran, mekanisme pertahanan diri, dan kemampuan bertahan pada kondisi sulit. Oke, lingkungan hidup buatan. Dalam kehidupannya, manusia memerlukan tempat untuk bernaung dan melindungi diri. Oleh sebab itu, manusia dalam bermasyarakat membentuk pemukiman-pemukiman. Pembangunan pemukiman diperlukan keseimbangan dengan ekosistem sehingga tidak melebihi daya dukung lingkungan. Oke, untuk itu perlu strategi berdasarkan kelanjutan dengan pendekatannya, ya, memperbaiki dan menjamin penyediaan air bersih, meminimumkan masalah pembuangan limbah, kemudian ada juga memaksimumkan pemanfaatan sumber daya yang ada, dan memadukan pemeliharaan dan pelayanan pemukiman dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan masyarakat, dan pendidikan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat menilai berfungsinya suatu lingkungan hidup yaitu mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi, kemudian keterkaitan baik antar jenis kehidupan maupun dengan lingkungan fisik, kemudian efisiensi dan efektivitas penggunaan energi yang tinggi. Oke, industri merupakan usaha dalam pengelolaan sumber alam yang diklasifikasikan menjadi industri primer, sekunder, dan tersier. Industri mempunyai ciri dan karakteristik yaitu industri hulu, hilir, dan kecil. Industri yang mengolah sumber alam dengan bantuan teknologi dan mengeluarkan sisa pengolahannya disebut dengan limbah. Limbah industri yang berbahan kimia dapat menimbulkan pencemaran. Untuk menyerasikan pertumbuhan industri dengan menjaga kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekitarnya, diperlukan cara yaitu dengan menempatkan industri di kawasan khusus, jadi tidak bercampur dengan perumahan gitu ya. Contohnya, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian memberikan batas-batas maksimum limbah industri yang dibuang ke lingkungan alam, dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menyerap limbah industri dan memilih teknologi bersih pencemaran. Oke, ini permasalahan sumber daya alam. Permasalahan sumber daya alam adalah ketersediaan dan penggunaannya yang tidak merata. Untuk memenuhi standar hidup manusia secara global, maka penggunaan sumber daya alam diperkirakan akan terus meningkat. Agar daya dukung tidak terlewati, dibutuhkan pengelolaan SDA atau sumber daya alam. Untuk SDA yang bersifat terbarui, perlu diperhatikan maksimum sustainable yield sehingga manfaat dapat berkelanjutan. Untuk yang tidak terbarui, pengelolaan berbentuk penghematan, efisiensi, daur ulang, pencarian alternatif pengganti sehingga SDA tersebut dapat dipertahankan. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan sumber daya alam terbarui. Ya, SDA yang terbarui, ya, sumber daya lahan dan hutan. Sumber daya lahan di dunia terutama digunakan untuk lahan pertanian pangan.
Sumber daya lahan menurun disebabkan antara lain oleh erosi, penggurunan, dan peruntukan lahan yang tidak terkelola dengan baik. Degradasi lahan karena erosi dipercepat oleh perilaku manusia yang salah dalam membuka dan mengelola lahan. Pengolahan lahan harus didasarkan pada karakter dan kemampuan lahan. Pengolahan lahan mencakup pendekatan teknologi, konservasi, dan kearifan tradisional. Oke, sumber daya hutan merupakan SDA yang terbarui yang banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia. Kerusakan sumber daya hutan, terutama hutan tropika, mencapai kecepatan yang mengkhawatirkan. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan sumber daya alam tak terbarui adalah sumber daya yang keberadaannya di bumi terbatas, dapat habis dipakai dan oleh proses alami tidak dapat diadakan kembali dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya adalah sumber daya mineral dan bahan tambang serta energi fosil. Sumber daya mineral dan bahan tambang berasal dari kerak bumi yang terbentuk dari berbagai proses geologis seperti proses magmatis, hidrotermal, sedimentasi, proses pelapukan. Bahan tambang berupa logam dan non-logam banyak dimanfaatkan untuk kepentingan industri. Permasalahan berkaitan dengan lingkungan hidup meliputi penambangan dan pengolahan bahan tambang. Oke, strategi pengolahannya, penggunaan sehemat mungkin, daur ulang, pencarian bahan pengganti terutama dari sumber daya jenis baru, kemudian sumber daya fosil berasal dari proses fosilisasi bahan organis jutaan tahun. Contoh, batu bara merupakan fosil tumbuhan, minyak bumi, dan saya ulangi. Contoh, batu bara merupakan fosil tumbuhan, minyak bumi dan gas alam dari fosil organisme perairan. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Oke. Penggunaan energi saat ini masih didominasi oleh energi fosil sehingga cadangan akan habis tidak lama lagi. Energi fosil menimbulkan dampak lingkungan yang tidak kecil dari kegiatan penambangan, pengangkutan, pemrosesan, dan penggunaannya, terutama pembakaran fosil yang meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer yang pada gilirannya menimbulkan pemanasan global. Energi fosil tidak dapat didaur ulang. Strategi pengolahannya meliputi penghematan dan pencarian energi alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti energi matahari, air, dan geotermal. Oke, ini terkait pembangunan konvensional dan permasalahan lingkungan hidup. Oke, ya, teori pembangunan telah berkembang dari teori pembangunan berimbang, pembangunan pemenuhan kebutuhan pokok, pembangunan pemerataan, kemudian pembangunan dengan ekualitas hidup yang kemudian. Yang kelima, teori pembangunan yang berkelanjutan. Ya, permasalahan timbul karena pelaksanaan pembangunan sangat spesifik di masing-masing sektor pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan ini adalah kelanjutan konsep sebelumnya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi memperhatikan generasi yang akan datang ya, Mas dan Mbak. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan generasi yang akan datang. Oke. Ya, ini prinsip-prinsip kehidupan yang berkelanjutan.
Ya, menghormati dan memelihara komunitas kehidupan, kemudian memperbaiki kualitas hidup manusia, dan seterusnya hingga menciptakan kerjasama global. Oke, pembangunan berkelanjutan di Indonesia diaplikasikan dengan dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup tahun 1972. Secara umum, SDA diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sumber daya tanah dan air. Yang kedua, sumber daya tanaman dan pepohonan. Yang ketiga, sumber daya akuatik. Yang keempat, sumber daya energi dan bahan mineral. Sumber energi meliputi energi, ya minyak bumi, gas bumi, batu bara, hidro, uranium, geotermal, dan solar. Kemudian ada yang kedua, endapan biji mineral. Ada bauksit, ada timah, nikel, tembaga, emas, perak, mangan, pasir, besi, dan bahan galian lain yang termasuk sumber daya tak terbarukan. Kemudian ada bahan mineral untuk bangunan, ya kaolin, limestone, dolomit, dan lain-lain. Oke, konsep-konsep pengolahan sumber daya alam. Sumber daya, sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana ditemukan. SDA dan energi, semuanya terdapat di bumi yang hidup dan benda mati, berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya, dan pengusahaannya memenuhi kriteria teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sumber daya, suatu konsep yang dinamis sehingga ada kemungkinan perubahan dalam informasi, teknologi, dan relatif kelangkaannya dapat berakibat sesuatu yang semula dianggap tidak berguna menjadi berguna dan menjadi berguna dan bernilai. Oke, aspek ekonomi seolah menjadi tema utama percakapan globalisasi karena pasar bebas semakin identik dengan globalisasi. Satu negara dengan negara lainnya makin saling tergantung dan membutuhkan satu sama lain di bidang ekonomi dan perdagangan. Di manakah posisi kependudukan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang banyak melahirkan peluang usaha? Oke, ini 3 variabel berkaitan dengan hubungan antara kependudukan, globalisasi, dan pasar bebas, ya, menurut Haryono, ya, Mas dan Mbak sekalian. Yang pertama, kondisi dan kemampuan penduduk sangat erat kaitannya dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Kemudian yang kedua, potensi penduduk erat kaitannya dengan ketangguhan bangsa dalam mengarungi era globalisasi dan perdagangan bebas. Kemudian globalisasi dan perdagangan bebas mengandung implikasi peluang usaha yang sangat luas. Ketiga hal tersebut dapat diterjemahkan dalam bahasa demografi, yaitu sumber daya manusia yang andal yang hidup dalam lingkungan keluarga sejahtera. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Ya, dalam bahasa demografi harus semakin berkembang menerjemahkan apa dan bagaimana di balik angka kependudukan. Sebab dari angka-angka tersebut dapat terbaca peluang apa yang terbuka bagi dunia usaha. Di sini peran para demograf ditantang untuk lebih luas mengungkap dengan jelas dimensi dan nuansa kependudukan tersebut. Pengendalian pertumbuhan penduduk memberi dampak kepada kelahiran bayi secara absolut setiap tahun menurun, yaitu 4,5 juta tahun. Saya ulangi, pengendalian pertumbuhan penduduk memberi dampak kepada kelahiran bayi secara absolut setiap tahun menurun. Ya, ini setiap tahun menurun, yaitu 4,5 juta pada tahun 1995 menjadi 3,4 juta di tahun 2020. Ya, ini ya perkiraan perkembangan penduduk perbandingan di tahun 1995 dan 2020. Oke, masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Oke,
Masalah global dan sektoral. Contoh permasalahan lingkungan global, ada pertumbuhan penduduk, ada penggunaan SDA yang tidak merata, penggunaan SDA yang tidak merata, kemudian perubahan cuaca global karena berbagai kasus pencemaran dan gaya hidup yang berlebihan, kemudian penurunan keanekaragaman hayati akibat perilaku manusia. Contoh permasalahan lingkungan sektoral ya terjadi pada ekosistem seperti pertanian, hutan, pesisir, laut, dan perkotaan. Oke, ini pendekatan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Cara ilmu pengetahuan dan teknologi, ya ada ekonomi, penegakan hukum, dan etika lingkungan. Permasalahan lingkungan yang kompleks tersebut diperlukan berbagai upaya pendekatan sekaligus secara sinergis. Oke. Ini mengukur kelangkaan sumber daya alam. Masalah timbul karena ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Ada 4 masalah, ya, kependudukan dengan lingkungan hidup, kemudian produktivitas lahan dengan manusia, kemudian kualitas lingkungan, dan penyebaran sumber daya. Ya, sumber daya alam dan alam serta pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi belum mencerminkan terjadinya pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi salah satu kriteria keberhasilan dari ekonomi. Ya, poin-poin lainnya silakan dibaca sendiri Mas dan Mbak. Persediaan sumber daya alam. Persediaan atau cadangan SDA sudah diketahui jumlahnya dan bernilai ekonomis. Terdapat 2 kelompok berpendapat sampai seberapa jauh SDA dapat melayani kebutuhan manusia. Ya, yang pertama SDA terbatas adanya. Yang kedua optimis bahwa SDA berlimpah persediaannya dan tidak akan pernah habis. Ya, ini dua sudut pandangnya berbeda ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, masalah konservasi SDA. Konservasi tindakan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berkelebihan sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia. Ada 2 pandangan ya terkait hal ini, yaitu kelompok optimis dan kelompok pesimis. Keduanya mendukung konservasi SDA, tetapi keyakinan hidup terhadap konservasi berbeda. Ya, permasalahan dalam konservasi SDA, ya, pertimbangan konservasi dicerminkan 3 hal. Apakah konservasi itu menguntungkan? Apakah masyarakat menginginkan untuk mengadakan konservasi? Dan bagaimana menanggulangi hambatan konservasi yang mungkin muncul? Dan alokasi SDA antar waktu. Ini periode waktu perencanaan yang panjang dan adanya risiko serta ketidakpastian baik dalam bentuk ketidakpastian teknologi maupun ketidakpastian permintaan. Oke, ini sumber daya alam dan alam serta pembangunan ekonomi. Keterkaitan antara SDM dan SDA dengan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh konsep produksi. Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pengembangan SDM mutlak diperlukan. Hubungan negatif terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan SDA. Sedangkan hubungan positif terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan barang sumber daya alam. Ya, poin lainnya silakan dibaca sendiri ya Mas dan Mbak. Oke, persediaan SDA sepadan dengan kata reserve atau stok atau cadangan SDA. Cadangan SDA yang sudah diketahui jumlah dan bernilai ekonomis. Ya, ini tadi sudah sempat dibahas juga ya. Terdapat 2 kelompok yang mengatakan sejauh mana SDA dapat melayani kebutuhan manusia. Jadi ada yang kelompok pesimis, SDA terbatas adanya. Kemudian optimis, SDA berlimpah persediaannya dan tidak akan pernah habis. Oke, masuk ke prinsip dan usaha pelestarian SDA dan lingkungan. Sasaran konservasi yang ingin dicapai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
kalau saya tidak salah, adalah menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kemudian menjamin terpeliharanya sumber genetik dan tipe dua ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia menggunakan SDA hayati bagi kesejahteraan. Kemudian poin berikutnya, mengendalikan cara-cara pemanfaatan SDA hayati sehingga terjamin kelestariannya. Oke, pengelolaan dan pemanfaatan untuk sumber daya hutan dalam rangka kesinambungan usaha perlindungan hutan dengan maksud konservasi yang dilakukan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan agar kelestarian hutan dapat tetap terjaga. Oke, manusia bukanlah pemilik melainkan bagian dari struktur ekosistem. Kemudian memberikan kewajiban kepada manusia sebagai bagian dari suatu generasi untuk menjaga dan memelihara bumi agar tidak mengurangi fungsi dan manfaatnya terhadap manusia lain dalam generasi yang akan datang. Oke, ini perlindungan hutan pasal 47 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999. Perlindungan hutan dan kawasan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, penyakit, dan lain-lain mungkinnya ini ya lanjutannya Mas dan Mbak. Kemudian mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Oke, menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1985, bentuk perlindungan hutan ada 3 hal. Yang pertama perlindungan tanah hutan, yang kedua perlindungan hasil hutan, dan yang ketiga perlindungan hasil hutan terutama yang terkait dengan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Kita jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.